Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya di sini mata kuliah kinematika dan dinamika. Oke, selama beberapa minggu ini kita sudah perkuliahan kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu ya, 3 minggu. Jadi selama ini mungkin pembelajaran kinematika dan dinamika saya sekedar share materi dan mengerjakan tugas kalian. Nah, sekarang gilirannya selain tugas-tugas tersebut ada juga saya kombinasikan pembelajaran menggunakan video seperti ini. Jadi meskipun di tengah pandemi ini kita tetap harus belajar meskipun di tengah situasi dan kondisi yang kurang kondusif ya. Jadi pesan saya meskipun kita dalam jasa tatap muka tapi tetap semangat untuk belajar ya. Dan juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga jaga diri dari COVID-19 ya. Tingkatkan imun tubuh, makan yang banyak, dan minum multivitamin dan juga tetap jaga kondisi kesehatan tubuh supaya tidak stres karena imunitas dapat menurun jika terkena stres ya. Oke, jadi untuk kuliah daring ini mungkin akan kita lakukan selama beberapa waktu, jadi kita tetap harus konsen dan juga tetap fokus ya kuliah daring meskipun kondisi saat ini sangat-sangat tidak memungkinkan, apalagi mungkin yang ada di hulu dan sebagainya susah sinyal, tapi tetap semangat untuk belajar. Oke, untuk kinematika dan dinamika hari ini mungkin kita overview sedikit ya. Sebenarnya kinematika dan dinamika ini apa sih kaitannya? Nah, yang pertama itu tentang kinematika dan dinamika ini menjelaskan ya kurang lebih definisi kinematika dan dinamika. Kemudian dan juga membuat diagram kinematis suatu mekanisme. Nah, sesuai dengan kaitannya tadi kinematika dan dinamika, maka akan membuat diagram kinematis suatu mekanisme. Dan juga dapat membedakan antara mekanisme dan bukan mekanisme. Selanjutnya, menjelaskan dan membedakan jenis-jenis gerakan. Dan juga menguraikan dan menggabungkan vektor. Dan juga menjumlahkan dan juga mengurangi vektor. Dari capaian belajar tersebut, saya harapkan kinematika dan dinamika ini dapat kalian pahami ya dan juga dimengerti sehingga nantinya akan berguna bagi karir kalian di masa yang akan datang. Next, sebenarnya kinematika itu apa sih? Kinematika, apalagi kan kalau fisika dulu udah belajar kinematika, tapi sekarang kita lebih khusus ke kinematika mesin, di mana kinematika ini adalah suatu pengetahuan tentang gerak relatif dari bagian-bagian mesin ya, yaitu seperti posisi, kecepatan, dan juga percepatan. Untuk dinamika, tadi kan kinematika, sekarang dinamika. Dinamika mesin itu berkaitan dengan gaya-gaya yang bekerja pada bagian-bagian mesin dan gerakan yang diakibatkan gaya-gaya tersebut. Nah, jadi bedanya kalau kinematika itu lebih ke posisi, kecepatan, dan percepatan. Kalau dinamika itu tentang gaya-gaya pada bagian-bagian mesinnya, misalkan pada poros engkol, pada baloknya crankshaft dan sebagainya. Itu tentang dinamika, jadi lebih fokus ke bagian-bagian mesin. Nah, oke, itu untuk kinematika dan dinamika. Selanjutnya mesin. Mesin itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini mesin itu adalah suatu alat untuk mengubah atau memindahkan energi ke bentuk energi lainnya. Seperti kita tahu bahwa hukum kekeralan energi adalah energi tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan, tetapi energi diubah ke dalam bentuk yang lainnya. Nah, mesinnya sendiri adalah alat untuk mengubah energi tersebut. Nah, contohnya seperti motor listrik. Nah, itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Kemudian dari generator listrik, mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Ya, kembalikan ya. Jadi motor listrik dan generator listrik ini. Sedangkan untuk motor bakar, nah itu adalah mengubah energi kimia menjadi energi panas. Dan selanjutnya tadi energi panas juga menjadi energi mekanik dan sebagainya. Nah, itu untuk definisi mesinnya sendiri ya. Oke, next. Nah, untuk diagram kinematis itu mempelajari tentang gerakan-gerakan dalam mesin. Biasanya digambarkan ya dalam bentuk seperti ini. Jadi ada
crankshaft, ada engkolnya, dan ada beban yang ditarik, sehingga pada bagian-bagian yang gambarnya itu akan memberikan efek pada gambar gerakan-gerakan yang diperlihatkan. Jadi maksudnya itu adalah diagram kinematis ini hanyalah gambar yang menunjukkan adanya keterkaitan atau hubungan pada gerakan-gerakan mesin tersebut. Jadi yang berkaitan aja yang digambarkan. Kalau tidak berkaitan maka dia tidak digambarkan. Maka dinamakan diagram kinematis. Dalam diagram kinematis itu terdapat bantalan-bantalan poros engkol atau crankshaft dan silinder, yaitu pada label 1 ya, di mana A ini. Oke, yang diberi label 1. Nah, ini adalah crankshaft. Kemudian poros engkol, yaitu crankshaft adalah batang penghubung. Nah, dilambangkan dengan 2. Nah, ini adalah batang penghubungnya. Kemudian connecting rod atau batang penghubungnya itu dilambangkan dengan 3. Nah, ini. Itu untuk connecting rod. Kemudian peluncur atau batang penghubung itu adalah 4. Nah, ini adalah diagram kinematis contohnya. Nah, ini mempunyai gerakan relatif terhadap yang lain-lainnya. Nah, jadi bisa kita pahami ada label 1 itu poros engkol, yang 2 itu crankshaft atau batang penghubung 2, dan yang ketiga adalah connecting rod, dan yang keempat adalah peluncur atau batang penghubung. Kemudian dalam diagram kinematis ini posisi kecepatan dan kecepatan sudut dari batang hubung tergantung pada panjang dari poros engkol atau connecting rod crankshaft-nya. Jadi posisi kecepatan dan percepatan sudut ini bergantung pada panjang yang nomor 3 atau connecting rod ini. Nah, kemudian posisi kecepatan dan percepatan sudut dari batang hubung tidak dipengaruhi oleh lebar atau ketebalan dari batang. Nah, hanya dipengaruhi oleh panjangnya saja. Untuk lebar itu tidak berpengaruh. Gitu. Untuk diagram kinematis. Selanjutnya, diagram kinematis itu memiliki link-link di mana jenis-jenis dan komponennya kurang lebih seperti ini. Jadi link pertama itu namanya link dan bentuk fisiknya umumnya seperti ini. Nah, gambar diagram kinematisnya itu hanya garis lurus kemudian ada penghubung lingkaran di ujung-ujungnya. Itu untuk link. Kemudian untuk link dengan fokus pada bagian tertentu. Seperti pada piston, nah ini itu digambarkan ada sebuah titik di ujung sebelah sini. Kemudian dilambangkan garis lurus karena ini penghubung ini. Nah, kemudian ada juga seperti karena bentuknya seperti segitiga kecil, maka dia dibentuknya segitiga kecil seperti ini. Nah, gambarnya kurang lebih di bagian sebelah ini. Itu untuk link dengan fokus pada bagian tertentu. Untuk link pada Turner, nah digambarkan seperti segitiga karena dia memang punya seperti tiga sudut. Nah, jadi ada sudut ini, dan juga sudut ini. Maka dia digambarnya pun, nah ini kan ada sudut sebelah sini, sudut ini. Nah, maka yang dinamakan adalah 3 sudut. Nah, kan digambarkan dia akan ada seperti ini. Itu untuk link Turner. Kemudian untuk sambungan pen. Oke, untuk sambungan pen ini bentuk fisiknya, bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. Nah, maka dia digambarkan juga dengan garis lurus seperti ini. Nah, itu untuk sambungan pen. Untuk sambungan luncur bisa diperhatikan seperti balok yang di atas bidang datar. Kemudian untuk sambungan nok, dia ada di sini batangnya, kemudian ada lingkarannya, dan di ujungnya sini ada seperti lubang gini. Nah, digambarkan seperti ini. Dan sambungan pada gigi roda digambarkan dengan adanya 2 lingkaran yang berhimpit. Oke, itu untuk diagram kinematis ya.